Pemirsa, isu beras oplosan jadi perbincangan publik sekaligus ramai diberitakan setidaknya pada 2 pekan terakhir ini. Bermula dari temuan Kementan lalu ditanggapi oleh Presiden Prabowo. Dan kini Polri serta Kejaksaan Agung turun langsung untuk mengusut praktik culas beras oplosan tersebut. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya dalam sorotan berita 1 sore ini untuk Anda. Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah, biaya cukai inilah dan sebagainya. Ini 100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha. Setidaknya sudah sekira 2 pekan berita terkait beras oplosan ramai jadi perbincangan publik. Isu ini bermula dari temuan Kementerian Pertanian pada pertengahan Juli lalu mengungkap sebanyak 212 merek beras yang diduga dioplos. Kementan mengungkapkan sebanyak 85,56% dari beras yang beredar tidak sesuai standar mutu, yang mana hampir 60% dijual melebihi harga eceran tertinggi atau HET dan 21% tak mencantumkan berat kemasan secara benar. Dugaan penipuan ini bukanlah berasal dari pemain kecil, melainkan melibatkan produsen besar dengan jaringan distribusi nasional. Ada 268 sampel, kemudian kami gunakan lab 13. Dari total yang diperiksa lab, ini kata lab nih, itu 86% tidak sesuai standar. Ada yang tidak ada nomor registernya, tidak terdaftar. Ada yang volumenya kurang, ada yang dioplos, ada bukan dioplos tapi hanya ganti sampul, premium medium. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR pada pekan lalu, Mentan juga mengungkap fakta mengejutkan lainnya di balik praktik culas beras oplosan ini. Di hadapan anggota DPR, Mentan menyebut praktik culas beras ini sudah berlangsung lama. Mentan meyakini praktik beras oplosan ini telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dengan nilai kerugian nyaris 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Di sisi lain, Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau DPP Perpadi Sutarto Alimuso menyebut tak semua pengusaha melakukan kecurangan mengoplos beras premium. Namun ia mengamini terdapat sejumlah pengusaha nakal yang dengan terpaksa melakukan penurunan kualitas beras. Hanya sayangnya ada yang tetap menggunakan sebenarnya kualitas medium tapi tetap menggunakan premium tadi. Ini pelanggaran. Karena tidak bisa menyesuaikan dengan harga yang harus dipenuhi di atas HET tadi, tidak boleh, sehingga tadi itu ya sudah, kita medium tapi medium minus, kalau premium ya premium minus, kira-kira begitu. Itu yang dilakukan oleh banyak pihak karena memang keterpaksaan seperti itu. Munculnya isu beras oplosan ini praktis membuat masyarakat khawatir. Pasalnya, kualitas beras oplosan tidak sebaik beras premium murni. Selain khawatir, tak sedikit masyarakat yang kecewa karena berharap mendapat beras yang berkualitas walaupun dengan harga yang sedikit lebih mahal, namun justru beras premium yang dioplos. Gimana ya, saya juga pernah ngerasain juga sih, padahal kan kita belinya yang premium, yang pulen juga, tapi sangat disayangkan banget kalau memang rasanya jadi kurang enak ditelannya gitu, kayak seret gitu. Kayaknya beras-beras itu yang nggak dioplos ya, supaya kita nggak khawatir gitu, apalagi yang kurang mampu.
Jadi mau beli pun nggak ada kekhawatiran kalau ini nanti beras oplosan apa enggak. Jadi biar lebih sehat juga buat kita. Meski fenomena beras oplosan meresahkan, pakar IPB Profesor Tajudin Bantacut mengungkap sebenarnya beras oplosan dapat dikenali secara kasat mata. Ciri-cirinya antara lain, warna tidak seragam, ukuran butiran tidak sama, aroma tidak sedap, harga tak wajar, berat tidak sesuai, label dan kemasan meragukan. Pakar IPB Profesor Tajudin Bantacut bahkan secara khusus meminta masyarakat mewaspadai beras yang terlalu putih atau terlalu mengkilap. Pasalnya, beras tersebut patut dicurigai telah mengalami proses pengawetan atau pemutihan. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, beras dengan bahan kimia pengawet maupun pemutih dapat mengganggu sistem pencernaan, merusak ginjal, dan berpotensi memicu kanker. Kalau kita beli beras, kita buka banyak menirnya, kemudian banyak beras berwarna, kemudian masih ada tersisa dedak di butir-butirnya, kemudian warnanya juga bermacam-macam, ukurannya bermacam-macam, maka kita boleh curiga bahwa kita belinya ini beras premium. Selain membuat resah masyarakat pada umumnya, pedagang sembako juga turut terkena dampaknya. Salah satunya seperti yang dialami Alim, pedagang sembako di Surabaya. Pedagang menyebut isu beras oplosan ini menurunkan kepercayaan pembeli hingga penurunan omset. Bahkan ada pembeli yang marah saat mengetahui maraknya kasus oplosan beras di pasaran. Ya, kalau mengurangi pembelian sih ya juga ada. Memangnya kan ini kan ya suasana kan anak sekolah apa dampaknya kan juga gitu. Jadi ini penjualan pasti turun lah. Habis beli orang-orang tuh marah-marah. Dengan ramainya isu ini, masyarakat termasuk pedagang pun berharap pemerintah dan aparat bertindak tegas terhadap praktek kecurangan beras, termasuk beredarnya beras oplosan serta beras yang tidak sesuai ketentuan. Presiden Prabowo Subianto turut menanggapi maraknya beras oplosan yang beredar di masyarakat. Menurut Prabowo, praktik segelintir orang yang mengoplos beras membuat negara dan rakyat Indonesia rugi hingga 100 triliun setiap tahunnya. Dengan kerugian yang sangat besar, Prabowo menyebut para pelaku atau pengusaha yang mengoplos beras sebagai pengkhianat rakyat. Guna membongkar praktik culas beras oplosan ini, Presiden Prabowo pun memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas dan menindak para pengoplos beras yang disebutnya sebagai pengusaha yang serakah. Itu paket diganti. Beras yang disubsidi ini yang ditempel katanya beras premium, harganya tambah 5.000, 6.000. Ini menurut saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana. Ini nggak benar, ini pidana. Yang saya katakan kurang ajar. Serakah. Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung, usut, tindak. Usut, tindak, sita. Setelah sejumlah desakan bermunculan, Kejagung dan Polri pun bergerak cepat mengusut praktik culas beras oplosan ini. Di kepolisian, status penyelidikan kasus beras oplosan kini telah masuk ke tahap penyidikan. Setidaknya sebanyak 14 saksi telah diperiksa.
sudah bergerak secara periodik, nanti akan disampaikan oleh Satgas Pangan Polri. Proses penyidikan oleh Satgas Pangan Polri turut disertai upaya paksa berupa penyitaan barang bukti. Hingga kini, lebih dari 201 ton beras dalam berbagai kemasan dan dokumen legalitas perusahaan telah diamankan. Hasil uji laboratorium juga menunjukkan sejumlah merek tidak memenuhi standar mutu sesuai label kemasan. Berdasarkan hasil penyelidikan, telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan. Selanjutnya, penyidik melakukan tindakan upaya paksa, yaitu pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 14 orang. Selain mengamankan barang bukti, tim Satgas Pangan Polri juga gencar melakukan inspeksi mendadak alias sidak. Jumat kemarin, tim Satgas Pangan Polda Metro Jaya menggelar sidak di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Sidak dilakukan untuk memastikan beras yang dijual oleh pedagang sesuai standar dan mutu, serta sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan. Untuk memastikan hal tersebut, petugas pun memeriksa kualitas beras dan mengambil sampel beras untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan beras oplosan dan penyimpangan harga jualnya. Sejauh ini, Kejagung sudah melayangkan panggilan kepada 6 perusahaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Rencananya, 6 perusahaan tersebut akan menghadap Kejagung pada Senin mendatang. Kejaksaan sudah melakukan pemanggilan untuk terhadap 6 perusahaan. Yang pertama PT Wilmar Padi Indonesia, yang kedua PT Food Station, yang ketiga PT Belitang Panen Raya, keempat PT Unifood Candi Indonesia, kelima PT Subur Jaya Indotama, keenam PT Sentosa Umar Utama Lestari Java Group. Penegakan hukum yang tegas ini diharapkan tak hanya mengungkap jaringan pengoplos beras, namun juga memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Masyarakat dan pedagang pun berharap tak ada lagi praktik curang yang merugikan publik agar ketersediaan dan kualitas beras di tanah air benar-benar terjaga. Tim Liputan, Berita 1.